yang semakin erat satu sama lain. Kita lihat bersama ini gambar real time mobil yang membawa Paus Fransiskus sepertinya sudah tiba di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk tata cara tadi ada istilah liturgi ya, Romo Berry bisa sambil dijelaskan sambil kita melihat gambar mobil yang membawa Paus Fransiskus. Karena sepertinya kalau lihat waktu ini bahkan bakal tepat waktu pukul 17 Misa Kudus akan segera dimulai. Romo Berry. Ya, Mas Andro dan teman-teman, pemirsa sekalian, itu ada sebutan tadi liturgi. Hari ini liturgi yang dirayakan adalah Misa Kudus. Liturgi ini merupakan ibadat resmi Gereja Katolik yang menjadi ibadat tertinggi dari seluruh ibadat-ibadat yang lain. Nah, penempatan perayaan liturgi ini sebagai ekspresi iman untuk memuncaki segala kegiatan yang mulai dilaksanakan sejak hari Paus tiba hingga pada tadi pagi yang baru saja kita diskusikan, kemudian dibawa semua dan dipersembahkan kembali kepada Allah sebagai sebuah persembahan yang kudus dalam perayaan resmi ini, yaitu perayaan Ekaristi, di mana umat Katolik se-Indonesia menyatukan hati baik yang ada di GBK maupun yang ada di keuskupan-keuskupan atau provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Bersatu hati bersyukur dalam perayaan ini. Romo Berry, kalau kita lihat bersama ini Presiden Joko Widodo didampingi ada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga ada pula Luhut Binsar Panjaitan menyambut langsung Paus Fransiskus. Kita lihat bersama, Paus Fransiskus sudah tiba di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini dari tangkapan gambar udara. Sesaat lagi akan menuju ke dalam area yang akan dimulainya Misa Kudus pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi Gus Ulil, kehadiran Presiden Jokowi betul-betul beberapa hari ini kemarin di istana. Dan sore hari ini kita lihat bersama, Gus Ulil melihatnya bagaimana dengan kehadiran Presiden Jokowi dan juga jajarannya melepas langsung Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno. Ya, tadi seperti saya katakan ini adalah berkah bagi periode Pak Jokowi yang kedua ya. Kedatangan dua tokoh penting, karena ini suatu kehormatan maka ya sangat layak Pak Jokowi memberikan penghormatan yang setimpal ya, menerima di istana, kemudian ikut menyambut di GBK, mengharukan sebetulnya ya, ya ini menunjukkan simbolisme yang bagi saya penting tentang persahabatan, tentang kerukunan. Memang ini semua simbolisme, tetapi simbolisme ini penting untuk menciptakan atmosfer kehidupan antar keagama di Indonesia yang rukun, yang damai, yang yang mendukung salah satu program penting pemerintah Pak Jokowi sekarang, yaitu moderasi beragama. Jadi ini semangatnya menurut saya ya, semangat dari pemerintah Indonesia sekarang yang ingin membangun kehidupan keberagamaan yang tawassut ya. Kalau menarik juga ini Gus Ulil, ini kabarnya Paus ini langsung menaiki mobile berbasis Maung MV3 ya ini ya, Gus Ulil ya. Ya, ini menaiki kendaraan terbuka ya, untuk menyapa umat. Tadi ketika saya menghadiri acara di Istiqlal, ya saya melihat sendiri bagaimana Paus sejak masuk di arena di halaman Masjid Istiqlal sudah membuka pintunya, pintu mobil ya. Saya kira Paus sudah mulai membuka pintu mobilnya sejak di jalan jalan dari bandara. Ya enggak, yang masuk kawasan Istiqlal itu jalan jalan. Jadi pemandangan seperti ini ketika Paus Fransiskus berpindah dari mobil Innova Zenik menuju ke Maung MV3 produksi PT Pindad sambil melambaikan tangan ke warga ya, Romo Berry ya. Sesuai dengan tadi apa yang dikatakan Romo Berry, sangat bersahaja sekali. Kita lihat bersama, ini sudah dalam
area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Paus Fransiskus menyebar pandangannya ke sisi kanan, sisi kiri, di mana seluruh masyarakat yang sepertinya bukan hanya umat Katolik, tapi juga para tokoh lintas agama juga terlihat hadir di sana. Di atas maung MV3 yang sudah disiapkan oleh Pindad, Paus Fransiskus menyapa para warga. Romo Ferry. Ya, saya sangat terkejut, terharu bahwa Pak Jokowi menyempatkan hadir ya di sini, karena besok tidak ketemu. Besok kan Paus sudah pulang ya, tetapi mobil ini juga perhatikan sebenarnya versi yang foto yang beredar itu ada semacam atapnya lagi, ya, tetapi dibuka juga begitu ya. Dan memang ini menjadi kesempatan, tentu saja beliau harus duduk karena kakinya sudah bermasalah. Tapi saya sungguh terharu dan melihat ada luapan kegembiraan. Dan ingat ya tadi bahwa yang hadir itu bukan cuma fisik di Gelora Bung Karno, tapi saat ini di seluruh tempat. Tadi ada di Padang, di Semarang, sebenarnya di mana-mana. Bahkan teman-teman yang kenalan di beberapa negara pun, karena ini live streaming di beberapa siaran TV, mereka ikut begitu ya. Jadi misa ini sebenarnya diikuti mungkin jutaan orang, bukan hanya sekian ribu yang sebetulnya hadir, karena secara hati, secara iman ini perayaan bersama. Dan saya membayangkan bahwa cukup banyak teman-teman beragama bukan Katolik juga mengikutinya dengan penuh kecintaan, penuh hormat. Dan ini buat saya berkat yang luar biasa. Itu yang disebut kekayaan kita, kekayaan Indonesia yang mungkin kita bisa persembahkan untuk dunia. Kita lihat. Saya melihat sambutan hangat terhadap kunjungan Paus ini itu datang dari semua kelompok ya. Tadi ada sambutan dari Ketua PBNU, Gus Yahya, kemudian juga ada sambutan dari Muhammadiyah dan dari berbagai ormas Islam ya. Bagi saya ini suatu suatu contoh yang visual yang kelihatan sekali bagaimana bangsa Indonesia menyambut pemilihan. Hubungan antar agama di Indonesia bisa lebih diperkuat, kerukunan bisa lebih diperkokoh ya. Karena kita tidak bisa membangun negara ini ya, tidak bisa membangun Indonesia kalau tidak ada situasi yang aman, situasi yang kondusif, situasi yang stabil. Dan situasi yang stabil itu antara lain dimungkinkan kalau kehidupan antar agama juga rukun itu. Makanya bagi saya kedatangan Paus ini luar biasa dan disebut sebagai kunjungan apostolik ini kan. Kunjungan kerasulan. Apostolik itu dari kata apostolos atau apostel, artinya rasul dalam istilah Islam atau rasul ya. Karena ya saya anggap ini kunjungan kerasulan, memang kunjungan yang membawa pesan. Karena dalam bahasa Arab rasul artinya orang yang membawa pesan, messenger ya. Nah, ini Paus membawa pesan kemanusiaan, keadilan dan perdamaian. Tadi di Istiqlal, deklarasi Istiqlal menekankan dua aspek soal dehumanisasi, bukan masalah orang Katolik saja atau orang Islam saja atau orang Hindu saja dan seterusnya, tapi ini adalah a shared commitment atau shared concern, jadi concern bersama ya. Baik, Romo Berry, kalau kita terjemahkan perjalanan apostolik kerasulan ini sebenarnya punya makna apa? Ya. Kerasul itu Yesus sama itu. Dan karya misi itu terus dilanjutkan, karya para rasul itu dilanjutkan terus hingga hidup terus sampai hari ini. Maka karya-karya yang keluar dari dalam ghetto kita keluar itulah karya kerasulan. Misalnya. Dan karya kerasulan itu yang paling menggema dalam kunjungan Paus ke sini itu adalah persaudaraan. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Itu tema perjalanan beliau. Nah, dia bertolak dari iman harus menghidupkan cita rasa terhadap nilai atau penghayatan nilai tentang persaudaraan. Dan rasa persaudaraan ini
menggiring terus kita kepada action dengan bertolak dari bela rasa dengan orang yang kecil dan lemah. Nah, ini sudah diwartakan secara simbolik maupun secara verbal dari hari pertama tiba sampai hari ini. Nah, kemudian setelah itu pesan sampai dengan berbagai cara, dipersembahkan lagi secara iman kepada Tuhan seluruh perjuangan dan pergumulan bersama ini. Nah, persembahan kembali ini terjadi pada misa yang nanti akan terjadi dirayakan secara bersama-sama 45 menit kurang lebih seperti yang akan kita lihat sebentar. Secara bahasa apakah kita semua bisa mengerti meskipun bukan umat Katolik? Ya. Apakah bisa ketika kita ingin mengikuti mendengar ada mungkin rangkaian kalimat apa yang dibawa sebenarnya Romo Berry? Apakah memang spesifik hanya khusus untuk umat Katolik atau ada pesan tersendiri nanti di Misa Kudus? Dalam Misa Kudus ya. Dalam Misa Kudus ini kan untuk umat Katolik dia pasti bisa ikut. Sebab rumusan ritus misa dari awal hingga akhir itu sama di mana-mana. Bahasanya beda. Sebentar saya waktu lihat teks persiapannya itu disiapkan dalam 2 bahasa. Jadi bahasa Latin, bahasa standar, kemudian bahasa setempat, bahasa Indonesia. Dan umat bisa jawab itu. Karena seperti Pax Vobis, Pater Noster, itu semua umat tahu bahasa Latin itu. Dan kemudian yang lain, Paus akan mudah-mudahan ya akan mengucapkan frase-frase singkat dalam bahasa Indonesia dan akan dijawab oleh umat. Tetapi ini adalah sebuah misa syukur. Misa syukur hari ini tuh gereja merayakan peringatan Romo sebentar satu santo yang betul-betul Santa Teresa, Mother Teresa dari Kalkuta hari ini. Dan itu seorang yang sangat punya hati kepada orang kecil dan lemah. Ini mungkin bukan sebuah kebetulan, tetapi spirit ini persis pada perayaan Mother Teresa yang begitu care dengan orang miskin dan lemah. Nah, ini compassion, bela rasa itu. Nah, diharapkan persaudaraan menghantar kita kepada kepedulian kepada orang-orang yang kecil dan lemah. Dan ini kita persembahkan pada perayaan, tema perayaan misa hari ini, syukur. Kita persembahkan semua niat itu, semua apa yang sudah tumbuh dalam hati kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kebetulan memang saya cukup periksa juga teksnya, terjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia. Saya coba ikuti dan akhirnya saya baru ingat, untung saya tidak lupa Mother Teresa. Wah, itu dosa itu. sorry. Dan seharusnya memang Romo Berry pada sore hari ini hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno ya? Iya, sore ini sebenarnya saya dan Romo Ferry sama-sama hadir di Ring 0 ini. Wah, ya. Ini meninggalkan acara penting untuk... Tidak, ini juga sangat penting. Lalu waktu diminta memang kita bilang betul ada banyak teman yang ikut di sana, teman Romo, para Bapak Uskup, umat apalagi. Tapi ini juga sebuah itu tadi tuh perutusan tadi tuh ya. Perutusan kita ada atas cara tersendiri kita menjalankan tugas apostolik tadi itu untuk memberikan barangkali 1-2 kalimat pencerahan, mungkin tidak memenuhi harapan kita, tetapi kita mengusahakannya bersama-sama dengan kru TV One ini, Bapak Sa dan Pak Ulil, kita bersama-sama coba bahu-membahu dalam pewartaan di media sekarang. Itu ini. Pak Kiai Saat ya, merawat antar umat beragama lintas tokoh ini Pak Kiai yang perlu dikokohkan lagi. Satu sisi tentu sangat wajar perhatian utama kita pada Paus. Ya.
Tapi juga kita harus juga melihat bahwa dalam konteks pemeluk-pemeluk agama yang di sini semuanya welcome, itu juga poin penting. Karena ketika ada satu saja kemudian yang menolak, saya kira itu akan menjadi masalah. Sehingga karena itu sekali lagi terkait dengan kunjungan ini ya, hemat saya semuanya kemudian welcome, itu juga sebuah prestasi kerukunan yang sangat luar biasa. Dan sungguhnya kalau kita bicara pada tokoh-tokoh agama apapun, ya, ketika sudah perjalanan psikisnya, jiwanya itu sudah pada posisi-posisi yang di puncak itu, ya, itu akan kemudian menarik menjadi magnet, ya, ulama, orang bisa mengagumi biksu dan sebagainya seperti itu. Ya karena ketika jiwanya itu sudah pada puncak-puncak terkait relasi satu sama lain, nggak ada di sini rasa dengki, rasa iri, rasa apapun permusuhan satu sama lain. Jiwa itu saling terkait satu sama lain. Ya, soal kemudian urusan agama masing-masing ya pasti ya, tapi kemudian jiwa itu juga menyatukan itu. Dan ini harus dirawat terus-menerus sehingga relasi-relasi seperti ini harus kemudian sering menjadi agenda besar kita ya, antar seluruh pemeluk agama-agama yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu. Gus Ulil, bukan sekedar simbolisme tapi ini harus terus dijaga seterusnya ya Gus Ulil ya. Dan saya ingin juga menyinggung hal lain ya yang penting juga kita highlight ya. Gestur yang dikirim atau pesan yang dikirimkan oleh pemerintah kita melalui Kemenak ya. Menganjurkan seluruh televisi Indonesia menyiarkan secara langsung live Misa Kudus di GBK ini, dan bahkan menganjurkan supaya azan yang semula berupa suara dan video diganti dengan teks. Bagi saya itu gestur-gestur seperti itu sederhana ya, itu gestur kecil, tapi menurut saya gestur seperti ini penting. Ini menunjukkan bahwa ya kita ini menerima kunjungan ini wholeheartedly, kita sepenuh hati lah ya. Dan ini juga patut dicatat, hal seperti ini bukan sesuatu yang taken for granted ya. Karena mungkin saja kalau cara penyambutannya mungkin juga akan berbeda ya. Tapi kali ini kita melihat Indonesia menyambut dengan sangat ramah ya. Dan itu bagus. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini dunia Islam secara umum sekarang ini bergerak ke arah ini, membangun persahabatan lintas iman. Dimulai dari tadi itu yang dokumen persahabatan kemanusiaan yang diteken di Abu Dhabi, Al-Azhar, Vatikan, Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, MUI, semua ya bergerak ke titik yang sama. Ya, seperti ini ya, mencium kaki seorang biasa peziarah. Kalau kita lihat misalnya di Vatikan, di lapangan namanya lapangan Santo Petrus itu di situ ada patung para pengungsi yang berwarna hitam ya. Dan itu dibuat pada saat, kalau nggak salah pada saat Paus Fransiskus ya, patung para pengungsi ini ya berwarna hitam itu, yaitu melambangkan bahwa Vatikan menganjurkan agar manusia menerima manusia lain yang sedang dalam situasi yang terdesak ya. Apalagi Eropa akhir-akhir ini banyak menerima pengungsi ya. Masalah pengungsi adalah masalah yang serius bagi manusia sekarang. Dan saya kira itu simbolisme seperti ini penting banget. Saya sangat suka ya. Kita lihat ada lagi. Bapak, seorang anak perempuan, sambil dibaca juga ini ya, Romo Ferry ya. Ya. Bela rasa tadi, compassion, istilah Romo Ferry tadi. Romo Ferry. Boleh saya menambahkan dari visual yang kita tayangkan ketika tidak ada jarak sama sekali antara paus dan juga warga yang ada di sana ya. Ya, bela rasa ini sebetulnya paus ini mengajak, sering dia mengatakan bahwa ada dua ya, ada
ketidakadilan terhadap bumi yang menjadi kerusakan bumi, tapi sekaligus juga ketidakadilan terhadap orang miskin. Yang deklarasi Istiqlal juga adalah dehumanisasi, yang satu lagi sebetulnya adalah degradasi lingkungan. Jadi sebetulnya Paus ini mengingatkan bahwa yang disebut sesama, dan ini sesuai dengan nama Fransiskus Assisi yang beliau pilih, itu bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama ciptaan. Dan maka kalau kita percaya Tuhan yang Maha Esa, Allah pencipta satu-satunya, maka semua yang diciptakan adalah sebetulnya saudara. Ya. Bukan hanya saudara seagama, bukan hanya saudara sesama manusia, tetapi juga berbeda agama, saudara Muslim, saudara Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan saudara burung, saudara pohon, saudara cacing, mikroba, saudara yang di Aceh, saudara yang di Papua, yang sekarang juga masih merasa menderita. Semua saudara yang di Gaza, yang di tepi barat, yang di Ukraina, yang sedang perang, itu adalah semua saudara. Dan beliau membuka hati ya, dan mengatakan mudah-mudahan kita punya hati yang seperti Allah, yang mencintai Allah yang Maha Rahim bagi semua, begitu. Nah, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka kerahiman itu kan harus juga menjadi sifat dari kita manusia, yaitu punya hati kepada semua yang menderita dari Aceh sampai Papua, termasuk mereka yang menderita dalam arti tanah, air, udara, polusi dan sebagainya, yang kita juga harus memberi perhatian kepada semuanya. Saya kira itu ada di dokumen Paus, itu bukan hanya Fratelli Tutti yang menyangkut persaudaraan antar manusia, tapi juga ada Laudato Si yang merawat rumah kita bersama. Bahkan bukan hanya manusia saja, bahkan ya cacing, mikroba yang ke hati ya. Siapa sih sesama kita saudara? Kita lihat dari Aceh sampai Papua, siapa yang paling menderita? Siapa yang harusnya kita terbuka hati? Siapa yang paling menderita di alam? Dengan melihat polusi, dengan melihat kerusakan alam, sungai, banjir dan sebagainya. Maka semua adalah saudara. Paus seperti Santo Fransiskus menyapa saudara matahari, saudara bulan, saudara burung, saudara pohon, saudara rumput, saudara mikroba dan sebagainya. Jadi ini persaudaraan universal yang melampaui batas agama, suku, bahkan kemanusiaan, karena sampai kepada seluruh ciptaan. Itu sesungguhnya makna yang lebih dalam kehadiran Paus Fransiskus yang saat ini kita lihat bersama dengan Maung MV3 produksi Pindad. Paus terus menyapa warga, bahkan interaksinya tanpa jarak sama sekali. Tadi kita lihat menggendong bayi, anak perempuan, sungguh luar biasa. Tapi bagaimana kita agar tidak tebang pilih sebagai manusia, meminimalisir, bahkan mungkin menghindari yang namanya fanatisme berlebihan. Karena sesungguhnya kita harus saling menebar kasih ke sesama manusia. Sesaat lagi Bapak-Bapak, kita akan kembali pemirsa usaha jeda berikut ini.